Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah sholat subuh Masjid Al-Basit yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin yang lalu saya telah menyampaikan tentang kegelisahan, tentang kegalauan dan obatnya seperti apa. Maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang penyesalan. Karena setiap manusia pernah mengalami penyesalan dan akan mengalami penyesalan nanti di akhirat. Setiap manusia tanpa kecuali. Maka pada pagi hari ini saya ingin sampaikan sedikit tentang penyesalan itu. Penyesalan kalau di dunia misalnya kita pernah mengalaminya. Kenapa kok tidak berdagang ini? Kalau dulu berdagang ini kan untungnya besar misalnya. Kenapa saya menyekolahkan anak saya di jurusan ini? Kalau di jurusan yang ini kan enak kerjanya. Penyesalan. Kenapa dulu saya masih muda nggak belajar ngaji? Kok baru sekarang rajin ngaji? Baru sekarang rajin ke masjid? Penyesalan demi penyesalan. Itu terus akan berlanjut dan sampai di akhirat kelak nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita ketika Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah, sahabat dekat beliau, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya apa isi suhuf Musa itu? Suhuf itu para jamaah lembaran-lembaran wahyu yang merupakan bagian daripada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu suhuf. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sesungguhnya isi suhuf Musa itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Abu Dzar, isi suhuf Musa itu adalah semuanya ibrah. Ibrah itu pelajaran yang harus kita contoh. Ibrah, kata Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, ada 4 yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam menjawab pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari itu. Yang pertama, kata beliau Rasulullah, aku heran dengan manusia yang dia itu sudah tahu, sudah yakin adanya neraka, akan tetapi dia tertawa-tawa saja. Maksudnya enak-enakan.
tidak berusaha untuk meraih atau untuk menghindari neraka itu. Tertawa-tawa saja, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua kata beliau Rasulullah, aku ini heran kepada orang-orang yang sudah yakin terhadap takdir, yang sudah percaya kepada qadar, akan tetapi dia itu masih merasa payah, masih mengeluh, padahal sudah ditakdirkan oleh Allah. Mengeluh, penghasilan sedikit mengeluh, sakit mengeluh, dan mendapatkan ketidakenakan mengeluh. Itu yang diherankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengeluh, sudah tahu yakin adanya takdir, tapi masih mengeluh, masih banyak berkeluh kesah. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini heran kepada orang-orang yang sudah tahu, sudah melihat dengan jelas tentang dunia ini dan tentang perpindahannya dari apa yang dia pegang dari para penghuninya, tetapi dia merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya itu. Maksudnya para jamaah, banyak orang yang merasa puas dengan memiliki hal-hal yang bersifat duniawi, memiliki mobil yang dikehendaki, dia merasa puas sudah, mengabaikan ibadahnya. Dia memiliki uang banyak ditaruh di bank, udah puas dia itu. Padahal kata Rasulullah, itu nanti akan berpindah dari para penghuninya. Punya rumah yang bagus akan berpindah. Nanti mungkin dijual, berpindah tangan. Mungkin dia akhir umurnya berakhir, akan pindah ke pemilikannya. Tapi aneh, dia merasa puas. Puasnya di situ, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini heran kepada orang-orang yang sudah percaya bahwasanya nanti akan ada hari hisab, hari pembalasan. Tetapi mereka tidak berusaha bekerja untuk menghadapinya. Enak-enakan maksudnya. Enak-enakan. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pelajaran bagi kita. Itu adalah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita berhati-hati, agar kita bekerja untuk menghadapi hari hisab nanti. Karena semua manusia nanti akan menyesal. Loh, mengapa kok semua manusia menyesal? Orang yang suka beribadah pun juga menyesal. Apalagi orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa menyesalnya. Kalau menyesal di dunia itu masih bisa kita gantikan dengan cara-cara yang lain. Akan tetapi manakala sudah berada di akhirat kelak nanti, sudah
meninggalkan dunia ini, maka tidak ada lagi penyesalan itu yang bisa diobati. Para jamaah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah memberitahukan kepada kita bahwasanya dunia ini semakin lama semakin meninggalkan kita, dan akhirat itu, kata beliau Sayyidina Ali, akhirat itu semakin lama akan semakin mendekati kepada kita. Maka kita harus semakin bekerja untuk menghadapi kehidupan setelah kematian nanti. Menyesal, tetap menyesal. Saya akan sampaikan beberapa penyesalan yang ada di dalam Al-Quran, para jamaah. Yang pertama di dalam surat Al-Fajr, surat nomor 89, ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Begitu Allah memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang menyesal. Dia mengatakan, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Dia menyesal. Nanti setelah kematian menyesal dia itu. Allah ceritakan itu. Ada lagi di dalam surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 31. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Begitu. Mereka berkata, sungguh betapa menyesalnya kami atas apa yang kami sia-siakan dulu ketika di dunia. Banyak orang yang menyia-nyiakan segala sesuatu ketika dia berada di dunia. Menyia-nyiakan hartanya, menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan kesehatannya, menyia-nyiakan kesempatannya. Menyesal dia itu. Ada juga yang ketiga di dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33 ayat 66. Yauma tukallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andaikan kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Itu penyesalan ketika manusia berada di dalam neraka. Menyesal. Dan yang keempat penyesalannya adalah sebagaimana tertuang di dalam surat nomor 78 ayat 40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alangkah, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya aku dulu jadi tanah. Menyesal. Lah pokok didadekno manusia aku ini. Kok enggak dijadikan tanah saja? Menyesal. Kemudian ada juga yang kelima, ya hasrata ala ma farradtu fi jambillahi Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 56. Alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyesal kenapa dulu ketika di dunia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Menyesal. Di dalam surat nomor 23 ayat 99, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada mereka,
Seseorang dari mereka dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Minta dikembalikan ke dunia. Dan ayat berikutnya, ayat yang nomor 100, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Maka apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan dikembalikan ke dunia. Tidak ada itu yang namanya reinkarnasi. Tidak ada. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Begitu kata Allah kepada orang-orang seperti itu. Para jamaah, penyesalan tidak hanya kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, tetapi penyesalan juga bisa datang kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang luar biasa beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana penyesalan? Ya, tapi bedanya penyesalan orang mukmin adalah penyesalan yang menyenangkan. Tapi tetap menyesal dia itu. Itu tertuang di dalam surat tertuang di dalam hadis Bukhari nomor 2817 dan hadis Muslim nomor 1977. Yang artinya tidak seorang pun yang masuk surga namun dia suka untuk kembali ke dunia padahal dia hanya mempunyai sedikit harta di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian berperang lalu terbunuh hingga 10 kali terbunuhnya itu karena dia melihat keistimewaan, kenikmatan karomah di akhirat itu. Jadi orang mukmin pun setelah melihat kenikmatan, keistimewaan yang luar biasa di akhirat yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia ingin kembali ke dunia. Tapi kembali ke dunia ini untuk ingin mati syahid lagi, ingin berperang dan mati sampai 10 kali pun dia inginkan itu. Begitu bedanya penyesalan orang-orang yang durhaka kepada Allah dengan orang-orang mukmin. Para jamaah, mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada orang yang menyesal, orang yang mukmin yang menyesal, yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di akhirat kelak nanti. Para jamaah, sekali lagi bahwa semua manusia akan mengalami penyesalan. Kata Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tiada seorang pun yang meninggal kecuali ia pasti menyesal. Pasti menyesal. Tidak ada seorang pun yang tidak menyesal. Semua orang mati akan menyesal. Qalu wa ma nadamathu ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa penyesalannya?" Bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "In kana muhsinan nadima alla yakuna azdada wa in kana musian nadima alla yakuna nazahu." Jika ia adalah hamba yang gemar berbuat baik, maka ia menyesal kenapa ia tidak menambah kebaikannya itu. Dan jika ia hamba yang gemar berbuat keburukan atau kemaksiatan, maka ia menyesal kenapa ia tidak mencabut, tidak menghapuskan, tidak berhenti dari keburukannya itu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2403. Begitu para jamaah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang menyesal karena kurang berbuat
kebaikan, meskipun perbuatan baik yang kita lakukan itu sudah banyak, sudah menggunung. Ya. Tetapi tidak bisa tidak sudah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Semua orang menyesal. Menyesal karena berbuat buruk, menyesal karena berbuat baik sehingga ingin menambah lagi kebaikannya itu. Begitu para jamaah yang saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ini dengan mengetahui penyesalan ini dapat memberi motivasi kepada kita untuk tetap untuk menambah perbuatan-perbuatan baik kita. Ingat kata Sayyidina Ali, bahwasanya dunia itu semakin lama semakin meninggalkan kita, dan akhirat itu semakin lama semakin menghampiri kita. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.